Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Allah selalu limpahkan kita bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selalu bersyukur terhadap segala kegiatan ya, dan selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga tentunya. Bagaimana anak-anak kegiatan kamu di beberapa hari yang lalu? Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat ya, dan nantinya ilmu tersebut dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Hari ini kita lanjut belajarnya. Sebelum belajar, persiapkan diri kamu ya dengan selalu menjaga kebersihan, mandi ya. Kemudian yang kedua, gunakanlah pakaian yang bersih. Ibu menggunakan seragam untuk mendampingi kamu belajar satu arah. Kamu pun demikian, gunakan seragam sebagai identitas diri. Lalu sarapan ya, sarapan itu penting untuk membangun energi dan tenaga agar bisa melakukan aktivitas sebaik-baiknya. Kita mulai dulu kegiatannya dengan mengingat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Doanya apa coba yang kamu panjatkan? Doa belajar, doa kedua orang tua, dan surah Al-Fatihah, agar senantiasa Allah memberikan kemudahan dalam kamu menuntut ilmu. Di dalam kemudahan kamu diberikan kelancaran dalam mengerjakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pembelajaranmu pada hari ini, dan nantinya sama Allah dimudahkan dalam kamu nanti mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terus kamu membaca doa kedua orang tua karena ridhonya orang tua ya, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kedudukan ridho, kedudukan restu, kedudukan izin lebih tinggi kedudukan izin dari orang tua dibandingkan Allah. Jadi Allah, bagaimana kamu bersikap kepada orang tuamu ya. Jadi tetap senantiasa doakan orang tua kamu. Yang ketiga, surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surah yang mujarab ya, bisa dalam segala hal. Salah satunya adalah kesehatan ya. Jadi senantiasa tiap hari kamu lantunkan surah-surah tersebut agar diri kamu tenang. Baik, kita beranjak ke pembelajaran di temamu di subtema 2 ya. Kita udah subtema 2. Coba dibuka bukunya di subtema 2 ya. Di sana kalian akan ya mendapati sebuah gambar foto ya, di mana salah satu pejabat ya, orang penting di Indonesia ini ada di foto tersebut. Kira-kira siapa sih namanya? Ada yang tahu? Ya, beliau adalah Menteri Luar Negeri bernama Ibu Retno Marsudi. Beliau menjadi pembicara di pertemuan tingkat menteri di kawasan Asia Tenggara. Beliau datang dengan beberapa perwakilan dari ya negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membicarakan tentang kerjasama di bidang ekonomi ya. Yang telah kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang globalisasi. Ada yang masih ingat apa itu globalisasi? Ya, globalisasi adalah proses terintegrasi, proses masuknya ya orang, barang atau jasa ke dalam satu negara dan melakukan kerjasama untuk mendapatkan tujuan tertentu. Jadi globalisasi itu adalah kegiatan yang dilakukan orang perorangan
negara dengan negara lainnya untuk mewujudkan tujuan bersama. Ya, biasanya tujuannya itu kesejahteraan warga negara. Salah satunya Indonesia ya. Kawasan-kawasan yang melakukan kerjasama berdasarkan wilayahnya terbagi menjadi beberapa macam kawasan. Ada yang disebut dengan kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara dua negara. Ya, boleh di salah satu kawasan, misalkan Asia Tenggara, atau di luar kawasan, tapi dua negara saja. Kemudian ada kerjasama regional, yaitu kerjasama ya di antara beberapa negara tapi di dalam satu kawasan. Contohnya adalah ASEAN. Lalu kerjasama multinasional ya, atau biasa dikenal dengan internasional. Kerjasama yang melibatkan banyak negara demi satu tujuan, yaitu kesejahteraan negara. Kamu baca kembali kerjasama, bentuk kerjasama tersebut, lalu kamu cari tahu contoh-contohnya yang lebih banyak ya. Boleh lebih dari 2, maksimal 4. Ini jadi tugas nih. Ya, berarti ini kaitannya dengan pembelajaran IPS. Jadi bentuk kerjasamanya sudah Ibu jelaskan, sudah diberikan contoh salah satunya. Cari tahu informasi kerjasama dari 3 bentuk kerjasama: bilateral, regional, dan multinasional. Yuk balik lagi ke subtema 2. Nah, globalisasi menyebabkan ya dunia melakukan hubungan kerjasama tanpa terikat jarak dan waktu. Tuh, dari globalisasi, sehingga kita merasakan bahwa tidak ada lagi batas antara negara satu dengan negara yang lainnya. Apalagi hubungan kerjasama ini didukung oleh teknologi yang modern, yang canggih, sehingga tidak ada lagi terlihat nampak batasannya ya. Jadi ketika melakukan transaksi pun sekarang bisa melakukan secara online, tanpa harus berpindah tempat, tanpa harus kamu pergi ke luar negeri ataupun mereka datang ke negeri kita sudah bisa melakukan kerjasama. Wow, itu suatu terobosan yang luar biasa. Nah, tentunya kamu sebagai generasi penerus bangsa ya, kamu wajib, artinya bisa mengikuti zaman, perkembangan zaman dengan cara apa? Belajar dengan tekun, cari tahu bagaimana kamu bisa menjadi warga negara yang aktif dalam globalisasi. Tapi tentunya ketika usia kamu sudah usia produktif, sudah bekerja ya. Kalau sekarang kamu mendedikasikan diri kamu belajar. Baik, di subtema 2 ada Ibu Retno di sana. Beliau menjadi pembicara, berarti di sini sudah ada bentuk kerjasama ya, yaitu dalam konteks bentuk kerjasama regional. Nah, beliau berada dengan teman-temannya, perwakilan dari negara-negara bagian lainnya, melakukan kerjasama di bidang ekonomi, membahas tentang APEC. Nah, cari tahu ya, APEC itu apa, terus bentuk kerjasamanya seperti apa, lalu hasilnya seperti apa, kamu cari tahu. Ini masih kaitannya dengan pembelajaran IPS ya. Lalu kamu geser halamannya, pindah halaman 52. Di sana ada tentang peta konsep diagram Fryer yang menjelaskan ya cerita dari yang kamu baca di halaman 51 ya. Di situ ada topik masalah, ada deret penjelas, kemudian ada paragraf dan kesimpulan. Ya, ini nanti Ibu berikan ya teks ceritanya, nanti didampingin sama tugas yang akan diberikan sama Bu Ira. Ibu tidak bisa membacakan sekarang, terlalu lama waktunya. Jadi nanti ada teks,
teks tersebut, kamu cari topik permasalahannya, lalu dijelaskan di paragraf kedua deretan penjelasnya, kalimat penjelasan. Paragraf ketiga juga masih kalimat penjelas, lalu paragraf keempat kesimpulan dan saran. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kalian mencari tahu tentang contoh kerjasama bilateral, regional, multinasional. Lalu kamu cari tahu tentang apa itu APEC, kemudian bentuk kerjasama seperti apa APEC itu, manfaatnya apa bagi Indonesia. Nah, terakhir bahasa Indonesia. Nanti teks akan disertakan, lalu kamu cari tahu topik permasalahan, deret penjelas, kesimpulan dan saran. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu, belajar dengan sungguh-sungguh, dampingi bersama dengan orang tuamu, tulis jawabannya di buku tulis tema dengan tulisan yang rapi yang mudah dibaca ya. Dikumpulkan melalui Telegram Bu Ira ataupun Pak Bahri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.